Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 11. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki bab baru lagi. Pada video sebelumnya kita sudah membahas materi tentang menghormati dan menyayangi orang tua dan guru. Nah, sekarang kita lanjut ke bab 9, yaitu prinsip dan praktek ekonomi Islam. Sebagai muslim, kita yakin bahwa melalui Al-Quran dan hadis telah diatur garis besar aturan untuk mewujudkan kehidupan ekonomi. Ekonomi Islam adalah ekonomi yang menjalankan perannya dengan berpedoman pada ajaran Islam. Adapun tujuannya adalah memberikan keseimbangan bagi kehidupan masyarakat. Nilai ekonomi Islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim saja, akan tetapi juga untuk seluruh makhluk hidup di muka bumi. Nah, maka dari itu pembahasan kita kali ini meliputi muamalah, macam-macam muamalah, syirkah, perbankan, dan asuransi syariah. Akan tetapi, karena panjangnya pembahasan materi di bab ini, jadi video kali ini hanya akan berfokus tentang muamalah dan macam-macam muamalahnya saja. Baik, sekarang kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu muamalah. Muamalah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, seperti pergaulan, perdata, dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar-menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual-beli, sewa-menyewa, upah-mengupah, pinjam-meminjam, urusan bercocok tanam, berserikat, dan usaha lainnya. Kemudian, dalam melakukan transaksi ekonomi seperti jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, dan pinjam-meminjam, Islam melarang beberapa hal diantaranya. Yang pertama, tidak boleh mempergunakan cara-cara yang batil. Yang kedua, tidak boleh melakukan kegiatan riba. Yang ketiga, tidak boleh dengan cara-cara yang zalim atau aniaya. Yang keempat, tidak boleh mempermainkan takaran, timbangan, kualitas, dan kehalalan. Yang kelima, tidak boleh dengan cara-cara spekulasi atau berjudi. Dan yang terakhir, tidak boleh melakukan transaksi jual beli dengan barang yang diharamkan. Kemudian masuk ke pembahasan macam-macam muamalah. Sebagaimana telah dijelaskan di atas tentang macam-macam muamalah, di sini akan dijelaskan secara lebih lanjut. Yang pertama, jual beli. Jual beli menurut syariat agama Islam adalah kesepakatan tukar-menukar benda untuk memiliki benda tersebut selamanya. Melakukan jual beli dibenarkan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Artinya, dan Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mungkin dari kalian ada yang bertanya, riba itu seperti apa dan bagaimana? Nah, nanti akan dijelaskan secara lebih lanjut di pembahasan berikutnya. Selanjutnya, syarat-syarat jual beli yaitu apa saja? Yang pertama, penjual dan pembelinya haruslah balik, berakal sehat, dan atas kehendak sendiri. Yang kedua, uang dan barangnya itu haruslah, yang pertama, harus halal dan suci, jadi haram menjual arak dan bangkai, begitu juga babi dan berhala, termasuk lemak dari bangkai tersebut. Yang kedua, barang tersebut haruslah bermanfaat, jadi membeli barang-barang yang tidak bermanfaat sama dengan menyia-nyiakan harta atau pemborosan. Yang ketiga, keadaan barang tersebut dapat diserah terimakan.
Jadi tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan, contohnya seperti menjual ikan dalam laut atau barang yang sedang dijadikan jaminan, sebab semua itu mengandung tipu daya atau ketidakpastian. Yang keempat, keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembelinya. Dan yang terakhir, barang yang akan dijual adalah milik sendiri. Selanjutnya, masih di syarat-syarat jual beli yang terakhir, yaitu adalah ijab kabul. Ijab kabul ini seperti pernyataan penjual, saya jual barang ini dengan harga sekian. Lalu si pembeli menjawab, baiklah saya beli. Nah, jadi dengan demikian berarti jual beli itu berlangsung dengan keridaan antara kedua belah pihak, yaitu antara penjual dan si pembeli. Berikutnya, di dalam jual beli ada yang namanya khiyar. Khiyar adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkannya. Islam memperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli haruslah berdasarkan suka sama suka, tanpa ada unsur paksaan sedikit pun. Penjual berhak mempertahankan harga barang dagangannya, sebaliknya pembeli berhak menawar atas dasar kualitas barang yang diyakininya. Kemudian khiyar terbagi kepada 3 macam. Yang pertama, khiyar majelis. Maksudnya adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungnya transaksi atau tawar-menawar, maka keduanya berhak memutuskan, meneruskan atau membatalkan jual beli tersebut. Lalu yang kedua adalah khiyar syarat. Khiyar syarat adalah khiyar yang dijadikan syarat dalam jual beli. Misalnya penjual mengatakan, saya jual barang ini dengan harga sekian dengan syarat khiyar 3 hari. Maksudnya penjual memberi batas waktu kepada pembeli untuk memutuskan jadi tidaknya pembelian tersebut dalam waktu 3 hari. Apabila pembeli mengiyakan, maka status barang tersebut sementara waktu tidak ada pemiliknya. Artinya si penjual tidak berhak menawarkan kepada orang lain lagi. Namun, jika akhirnya pembeli memutuskan tidak jadi membeli, maka barang tersebut menjadi hak penjual kembali. Dan yang terakhir adalah khiyar aibi atau cacat. Maksudnya adalah pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya jika terdapat cacat yang dapat mengurangi kualitas atau nilai barang tersebut. Namun hendaknya dilakukan sesegera mungkin. Dan pembahasan terakhir dalam jual beli yaitu adalah riba. Riba adalah bunga uang atau nilai lebih atas penukaran barang. Hal ini sering terjadi dalam pertukaran bahan makanan, emas, perak, dan pinjam-meminjam. Riba ini apapun bentuknya dalam syariat Islam hukumnya adalah haram. Bahkan sanksi hukumannya juga sangat berat. Riba terbagi kepada 4 macam. Yang pertama, riba fadl adalah pertukaran barang sejenis yang tidak sama timbangannya. Misalnya cincin emas 22 karat seberat 10 gram ditukar dengan emas 22 karat namun seberat 11 gram. Jadi kelebihannya itulah yang termasuk riba. Yang kedua, riba qardi adalah pinjam-meminjam dengan syarat harus memberikan kelebihan saat mengembalikannya. Misalnya, si A bersedia meminjami si B uang sebesar Rp100.000, asalkan si B bersedia mengembalikannya sebesar Rp115.000. Maka bunga pinjaman itulah yang disebut riba. Yang ketiga, ribayat adalah akad jual beli barang sejenis dan sama timbangannya. Namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan serah terima, seperti penjualan kacang atau ketela yang masih di dalam tanah. Dan yang terakhir, riba nasi'ah adalah akad jual beli dengan penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalnya membeli buah-buahan yang masih kecil-kecil di pohonnya, kemudian diserahkan setelah besar-besar atau setelah layak dipetik, atau membeli padi di musim kemarau tetapi diserahkan setelah panen. Berikutnya pembahasan yang kedua tentang muamalah, yaitu utang piutang. Utang piutang adalah menyerahkan harta dan benda kepada seseorang dengan catatan akan dikembalikan pada waktu kemudian, tentu saja dengan tidak mengubah keadaannya. Rukun utang piutang ada 3, yaitu yang pertama yang berpiutang dan yang berhutang.
Yang kedua ada harta atau benda. Dan yang ketiga ada lapas kesepakatan. Misalnya saya utangkan ini kepadamu. Lalu yang berutang menjawab, ya saya utang dulu beberapa hari lagi. Kemudian di dalamnya sebutkan dengan jelas atau jika sudah punya akan saya lunasi. Apabila orang membayar utangnya dengan memberikan kelebihan atas kemauannya sendiri tanpa perjanjian sebelumnya, maka kelebihan tersebut halal baginya. Namun sebaliknya, bila orang yang berpiutang meminta tambahan pengembalian dari orang yang melunasi utang dan telah disepakati bersama sebelumnya, maka hukumnya tidak boleh dan masuk ke dalam kategori riba. Baik, sekarang kita lanjut ke pembahasan yang terakhir dari muamalah, yaitu adalah sewa menyewa. Sewa menyewa dalam fikih Islam disebut ijarah. Artinya imbalan yang harus diterima oleh seseorang atas jasa yang diberikannya. Jasa di sini berupa penyediaan tenaga dan pikiran, tempat tinggal ataupun hewan. Lalu apa saja syarat dan rukun sewa menyewa? Yang pertama, yang menyewakan dan yang menyewa haruslah telah balik dan berakal sehat. Yang kedua, sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing bukan karena paksaan. Yang ketiga, barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Yang keempat, ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Yang kelima, manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Yang keenam, berapa lama memanfaatkan barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Dan yang terakhir, harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan dengan jelas serta disepakati bersama. Nah, jadi sampai di sini saja pembahasan kita pada video kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas. Selalu jaga kesehatan dan tetap semangat belajar. Sampai jumpa di video berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.